Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abah Abdul Rojak dalam mengungkap misteri sejarah para leluhur. Di sini Abah mau melanjutkan waktu kedatangan Abah ke lokasi ini yang dinamakan Curug Goong yang berlokasi di daerah Cilangkap. Dulu Abah ditemani sama Pak Nang ya. Pak Nang, dan dulu Abah melaksanakan jaroh di sini mendoakan para leluhur kita semuanya yang udah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan para leluhur kita yang udah meninggalkan kita semuanya dimaafin dosa perdosaannya, Amin. diterangkan di alam kuburnya, Amin. diterima di sisi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa kedatangan Abah Abdul Rojak channel di sini untuk mengungkap misteri apakah yang ada di lokasi ini. Tapi Abah kembalikan lagi sama kekuasaan Allah, karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Dan Abah kembalikan lagi sama kekuasaan Allah. Allah maha segalanya. Abah tetap mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita semuanya diselamatkan. Diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Amin. Juga seperti biasa Abah di sini ditemani oleh kru sekaligus spiritual Abah. Yang pertama adalah saudara Yaya, yang kedua saudara Acu, yang ketiga dibantu oleh saudara Utok. Bahkan sekarang ya alhamdulillahirabbil alamin Abah menambah lagi satu kru Abah yang bernama Bapak Tono. Dan kita semuanya tetap memohon sama Allah supaya kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abah meneruskan cerita waktu pertama Abah datang ke sini pada malam Senin ya. Dan sekarang malam Jumat. Kenapa Abah datang lagi ke sini? Karena dulu waktu Abah datang ke sini ada suatu benda yang kelihatan sama Abah, juga sama boleh dikatakan penonton dulu ya, yang ikut siapa namanya? Sama Ara. Dan setelah Abah memohon dan meminta sama Allah, benda apakah yang ada di sini, Abah mencoba menetralisir di lokasi ini. Ya alhamdulillah ada suatu benda pusaka yang harus ditarik sama Abah. Tapi Abah kembalikan lagi dengan kekuasaan Allah, karena kita cuma manusia biasa. Kita tidak bisa apa-apa. Kekuasaan, kesaktian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di malam ini juga benda pusaka ada dalam ridhonya Allah. Amin. Bisa diterima sama kru Abah. Amin. Dan juga Abah seperti biasa tidak menerima suatu benda apapun juga. Kalau Abah dapat suatu benda pusaka, kalau di lokasi ini Abah tertibkan bahwa benda pusaka itu ke siapa nanti harus diwariskannya. Abah hanyalah pelantara. Dan satu hal yang harus diingat, Abah tidak biasa melakukan penarikan, tapi Abah melaksanakan jaroh. Cuman di dalam jaroh itu kalau ada suatu benda titipan dari para leluhur, maka insya Allah Abah
mengangkatnya atau menariknya. Mudah-mudahan dengan tujuan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu wa taala, dan barang tersebut bisa diterima langsung malam ini juga. Amin. Dan seperti biasa, Abah menugaskan dulu kru Abah untuk melakukan sedikit tawasul. Kita memohon sama Allah supaya kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Walaupun ada suatu benda atau makhluk astral yang tertangkap kamera, itu semuanya di kru Abah, di channel Abah tidak ada istilah editan atau settingan. Insya Allah semuanya juga asli. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Dan inilah posisi duha bohong, curug bohong para sahabat. Mohon maaf, inilah posisi curug bohong. Inilah para sahabat Abah Berjak Channel, makanya Abah terus-terusan memohon dan meminta sama Allah agar kami semuanya diselamatkan, karena tujuan kami di sini niat melaksanakan ziarah, mendoakan para leluhur yang sudah meninggalkan kita semuanya, dan mendoakan dengan ayat suci Al-Quran yang insya Allah apa yang Abah bersama kru di sini insya Allah itu sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam. Makanya di sini Abah sekalian mau meluruskan bahwa banyak orang Islam seperti di channel-channel Abah, seperti di konten-konten Abah sering membongkar dan mengungkap. Itulah salahnya kita selaku umat Islam, tapi kita meminta dan memohon sama para goib yang menurut mereka itu semuanya yang dilakukan adalah benar, tapi menurut Abah, menurut syariat Islam, menurut ajaran agama Islam, kita boleh meminta apapun juga, tetapi kita diperbolehkan meminta dan memohon hanya sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha segalanya. Allah Maha Sakti, Allah Maha Pemurah, dan Allah Maha Bijaksana. Makanya tempat sejarah yang sangat-sangat berkaromah kebanyakannya dipakai dengan jalan-jalan yang tidak lurus. Contohnya banyak suatu keramat, baik itu buah atau curug atau suatu keramat pohon atau suatu keramat makam, padahal itu keramat yang sangat berkaromah yang wajib kita urus dan kita jaga, dan kita wajib mendoakan para leluhur kita. Tapi kebanyakan dipakai tempat-tempat mencari pesugihan. Auzubillahi min dzalik. Para sahabat semuanya, kita selaku umat Islam, kita diwajibkan untuk mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, yang terutama kita untuk mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya diselamatkan di dunia dan di akhirat. Mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, terutama kita menjalankan aja dulu sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah tiangnya agama. Itulah para sahabat Abah Berjak Channel, apa yang Abah ungkap, apa yang Abah ceritakan itu memang fakta dan nyata, karena Abah tidak bisa mengada-ngada, karena di misi Abah adalah ziarah pada para keramat-keramat yang sangat bersejarah dan sangat berkaromah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan inilah suatu kebetulan kru Abah sekaligus spiritual Abah sedang melakukan ziarah, tapi mungkin ada suatu goib entah apa,
Abah juga tidak tahu mendekati dirinya, kemungkinan dia mau masuk ke tubuh kru Abah. Tapi kita berdoa lagi sama Allah Subhanahu wa taala supaya kru Abah dijauhkan dari goda-godaan setan mau meraksuk ke jiwanya dan tubuhnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah mau sedikit menjelaskan bahwa spiritual Abah yang alhamdulillah rabbil alamin atas izin Allah, atas ridha Allah, mereka sudah melaksanakan ziarah yang kedua, dan di dalam ziarah tersebut mungkin mengandung makna. Maka oleh karena itu Abah mau menanyakan sama spiritual Abah. Yang pertama, saudara Yaya setelah melaksanakan ziarah mendoakan para leluhur kita, para leluhur kita yang sangat bersejarah dan sangat berkaromah, apa yang saudara Yaya rasakan atau melihat apa di dalam pelaksanaan ziarah tadi? Kembali ke Iya. Terus saya melihat suatu ada bangunan gitu. Terus di dalam itu ada putri. Terus mata melihat ke arah saya gitu, ada memandang gitu. Itu yang saya lihat. Terus Nah, itulah para sahabat. Jadi spiritual Abah yang pertama saudara Yaya sudah melaksanakan ziarah, dan di dalam ziarah tersebut
beliau melihat bahwa di sini tuh ada suatu bangunan, bahkan menurut Abah ini suatu keraton ya, kerajaan ya, yang dimana yang menempatinya adalah seorang putri, tapi putri ahli di bidang kesenian Sunda yang para sahabat perlu dicatat. Makanya ini dikatakan Curug Goong. Seperti yang Abah lihat dari pertama sampai sekarang, di sini jelas ada suatu bangunan yang megah. Bahkan di sini juga banyak peralatan-peralatan kesenian. Yang paling utama adalah suatu alat kesenian yang dinamakan kalau di Sunda tuh goong, tapi goong besar. Nah, dikembalikan lagi kenapa sekarang di setiap Karaumat di situ Panyalu, terus di daerah Karangkamulian, terus sananya lagi di daerah Banten ada suatu goong yang dikatakan goong raksasa. Nah itulah, jadi kalau menurut sejarah itu bisa disambungkan dengan goong peninggalan para leluhur kita. Disimbolkan di alam nyata bahwa dulu leluhur kita tuh punya suatu alat kesenian yang berbentuk goong, maka di alam dunia dibentuk sedemikian rupa dijadikan juga adalah ini goong raksasa para sahabat ya. Nah untuk itu saya mau nanyakan lagi sama saudara Acu, apa yang dilihat dan dirasakan sama saudara Acu? Menurut pendapat saya alhamdulillah Ya, betul, dan cuman di dalamnya ada putih, tapi atasnya ada air dikit. Cuman tadi ditaruh di sini putih, ternyata putih. nah itulah. Jadi menurut penglihatan saudara Acu juga hampir sama ya. Jadi Abah ini udah menunjukkan bahwa di sini tuh jelas yang menempatinya adalah seorang putri Sunda ya, dari Sunda. Makanya keseniannya juga kesenian Sunda. Maka oleh karena itu para sahabat semuanya, Abah tetap menghimbau pada para sahabat semuanya, kita diwajibkan untuk menjaga tempat bersejarah, keramat, rumah peninggalan para leluhur kita, karena kita harus ingat tidak bakal ada kita kalau tidak ada leluhur kita. Diumpamakan tidak bakal ada kita kalau tidak ada ibu kita, juga tidak ada bapak kita, apalagi para leluhur kita ya. Maka oleh karena itu kita harus menjaga dan merawatnya, menjaga dengan syariat ajaran agama Islam. Dan rupanya jaroh yang kedua di Curug Goong ini di daerah Cilangkap, untuk misi jaroh dicukupkan sampai sekian, tapi insya Allah kalau Allah mengizinkan, Abah akan meneruskan untuk mencoba menarik benda pusaka di lokasi ini. Mudah-mudahan ada ridhonya Allah, ada ridhonya para leluhur di sini. Percaya sama Abah, juga sama semuanya yang ada di sini, barang tersebut bisa diangkat dengan jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi juga waktu Abah pertama datang ke sini, terus yang kedua kalinya adalah sekarang, Abah bukan mengada-ngada, Abah tidak melihat suatu benda batu yang berbentuk, tapi mohon maaf nih, kayak bentuk kalau di dalam hewan itu dikatakan, makanya di Sunda ada kesenian kuda lumping. Tapi mohon maaf ya, ini jelas bentuk batu kayak kuda lumping. Tolong di sini didekatkan ke kamera. Nah inilah para sahabat, ini adalah suatu kebetulan. Jadi ada
yang kebetulan nonton, yang udah dianggap sebagai keluarga Abah gitu ya. Beliau tidak sengaja melihat ada suatu benda yang berbentuk batu yang sangat aneh sekali. Dan kalau masalah gini tidak bisa, hati kita tuh tidak bisa batin kita tuh tidak bisa istilahnya ditolak. Kalau batin kita cocok ini berarti jelas itu para leluhur meninggalkan jejak untuk diambil dan dirawat dengan syariat-syariat ajaran agama Islam. Dan inilah contohnya dengan siapa ini? Ya, siapa? Nah, sama Asutar, ketemunya sama Asutar. Makanya tadi juga beliau menanyakan sama Abah juga tidak tahu apa-apa, cuma mungkin beliau menanyakan sama Abah takut ada apa-apa. Bah, buat apa ini? Kalau dibawa sama saya nantinya menimbulkan masalah. Terus auzubillahi min dzalik. Kita itu bukan mencari masalah, tapi kita mencari karomah dari Allah Subhanahu wa taala.